Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jamaah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat yang sampai saat ini, sampai detik ini kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sempat dan nikmat sehat. Tak lupa juga salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang memberikan sebaik-baik tauladan kepada kita dan membawa petunjuk kepada kita sampai saat ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana hadis ini menceritakan bahwa zaman dahulu, zaman Bani Israel, Allah menguji 3 orang, yang mana 3 orang ini Allah uji dengan 3 penyakit yang berbeda-beda. Orang yang pertama yaitu orang yang diuji dengan ditimpa penyakit abros. Penyakit abros yaitu penyakit baros atau jenis kurap ya. Jadi kulitnya itu rusak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulitnya rusak dan dikucilkan oleh satu kaumnya. Tidak ada yang mau bergaul dengannya karena takut menular. Allah datangkan malaikat kepadanya, kemudian menanyakan, wahai fulan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu permintaan, apa yang kamu minta? Kemudian orang tersebut menjawab, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberiku suatu permintaan, yang aku minta yaitu kulit yang bagus, kulit yang indah. Karena selama ini kaumku tidak ada yang mau satupun bergaul denganku, tidak ada yang mau membaur denganku karena penyakitku. Kemudian diusaplah kulitnya oleh malaikat tersebut sehingga menjadi kulit yang bagus, kulit yang indah, hingga satu kaum menyukainya. Kemudian ditanya oleh malaikat, wahai fulan, harta apa yang engkau sukai? Yang dimaksud harta pada zaman itu yaitu berupa hewan ternak. Kemudian orang tersebut menjawab, al-ibilu, aku suka unta. Dikasihlah 2 unta yang sepasang, yakni unta jantan dan unta betina. Kemudian beralih kepada orang yang kedua, yakni orang yang ditimpa dengan penyakit kebotakan dan jelek. Jadi rambutnya itu tidak bisa tumbuh dari kecil. Kemudian ditanya oleh malaikat, wahai fulan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, apa yang kamu minta? Kemudian orang tersebut menjawab, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberiku suatu permintaan, yang aku minta yaitu rambut yang bagus, rupa yang menawan. Kemudian kepalanya diusap oleh malaikat, dengan izin Allah tumbuhlah rambut yang bagus, rupa yang indah, sehingga satu kaum menyukainya. Ditanya oleh malaikat, wahai fulan, harta apa yang kamu sukai? Orang tersebut menjawab, aku suka sapi. Dikasihlah 2 sapi yang sepasang, yakni sapi jantan dan sapi betina. Kemudian beralih kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang ditimpa dengan penyakit a'ma. A'ma yaitu buta, jadi matanya tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian ditanya oleh malaikat, wahai fulan,
Jikalau Allah Subhanahu wa taala memberimu suatu permintaan, apa yang kamu minta? Orang tersebut menjawab, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberiku permintaan, aku tidak akan meminta apapun kecuali penglihatanku dikembalikan seperti orang normal pada umumnya. Kemudian diusaplah matanya oleh malaikat, dengan izin Allah matanya bisa melihat kembali. Kemudian ditanya, wahai fulan, harta apa yang engkau sukai? Kemudian orang yang ketiga menjawab, al-ghanam, aku suka kambing. Dikasihlah 2 kambing yang sepasang. Berlalulah tahun demi tahun, waktu demi waktu, zaman demi zaman. Yang punya unta menjadi banyak untanya hingga memenuhi 1 lembah, dan yang punya sapi menjadi banyak sekali sapinya hingga memenuhi 1 lembah, dan yang punya kambing menjadi banyak sekali kambingnya hingga memenuhi 1 lembah. Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kenikmatan yang tiada tara kepada 3 orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kembali ketiga orang ini, bersyukur atau enggak ini orang. Didatangilah oleh malaikat yang sama dengan kondisinya pada waktu dahulu kala. Malaikat mendatangi orang yang pertama, wahai fulan, saya ini orang miskin, saya ini orang jauh, tidak punya keluarga dan tidak punya apa-apa. Bolehkah saya meminta sedikit saja hartamu untuk melanjutkan kehidupanku di masa yang akan datang? Tapi subhanallah, orang yang pertama itu bakhil, orang yang pertama itu pelit dan mengatakan, ini adalah hasil jeripayahku, hasil kerja kerasku, tidak mau mengasih. Kemudian malaikat tersebut menceritakan kondisinya pada waktu dahulu kala, bahwasanya dia dulu terkena penyakit kurap ya, jadi kulitnya rusak, tidak ada satupun orang yang mau bergaul dengannya. Akan tetapi orang tersebut justru mendustainya, tidak mengakuinya. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau memang perkataanku benar, maka kembalikan kondisinya pada waktu dahulu kala. Dengan izin Allah, unta yang 1 lembah itu mati. Kemudian orang tersebut ditimpa dengan penyakit yang sama, bahkan lebih parah, dan orang tersebut hanya bisa meratapi penyesalannya. Kemudian beralih kepada orang yang kedua, yakni orang yang dikasih nikmat sapi yang banyak, dan yang dulunya terkena penyakit botak dan rupa yang jelek. Didatangi oleh malaikat dan mengatakan, wahai fulan, saya ini orang jauh, saya ini orang miskin, tidak punya keluarga dan tidak punya apa-apa. Bolehkah saya meminta hartamu sedikit saja untuk melanjutkan kehidupanku yang akan datang? Kemudian orang yang kedua ini sama seperti orang yang pertama. Dia mendustai, dia mengingkarinya, dan dia bakhil, dia pelit. Kemudian malaikat tersebut mengingatkan kondisinya pada waktu dahulu kala, bahwasanya tidak ada kaum yang mau dekat dengannya karena dia itu jelek, dia itu botak. Kemudian orang tersebut juga mengingkarinya, bahwasanya saya dulu tidak pernah terkena penyakit seperti itu, tidak pernah keadaan seperti itu. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau memang perkataanku itu benar, maka kembalikan kondisinya pada waktu dahulu kala. Dengan izin Allah, sapi yang 1 lembah itu mati. Kemudian orang tersebut ditimpa dengan penyakit seperti dahulu kala, bahkan lebih parah. Orang tersebut hanya bisa meratapi penyesalan. Kemudian kepada orang yang ketiga didatangi oleh malaikat, wahai fulan, ana rajulun miskin, saya ini orang miskin, saya ini orang jauh, tidak punya keluarga dan tidak punya apa-apa. Bolehkah saya meminta sedikit saja hartamu untuk melanjutkan kehidupanku yang akan datang? Kemudian orang yang ketiga ini menceritakan kondisinya pada waktu dahulu kala, bahwa dia dulu itu buta, tidak ada kaumnya yang peduli dengannya dan tidak punya apa-apa. Kemudian orang yang ketiga ini mengatakan, jikalau kamu meminta hartaku, ambillah saja sesukamu, secukupnya. Kemudian malaikat tersebut mengambil 1 kambingnya, kemudian menyerahkan kembali dan mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengujimu dan kedua temanmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala murka kepada 2 temanmu karena kedua temanmu
mendustai kenikmatan Allah. Akan tetapi dilihatnya engkau ridho, engkau ikhlas, maka Allah tetapkan harta ini untukmu. Jadi harta kambing yang 1 lembah itu ditetapkan untuknya, bahkan ditambah. Dan keadaannya tidak buta kayak dulu kala. Jamaah rahimakumullah, dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya pentingnya bersyukur, hikmahnya bersyukur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenikmatan itu kita sedekahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya harta itu tidak kurang sama sekali. Bahkan ditambah oleh Allah, baik itu harta yang melimpah atau berupa kenikmatan yang lain. Jamaah rahimakumullah, mungkin sedikit kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.